Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Asghar Fukoha, Saya Nuryawan, Saya Rasmi Artono. Saya John Bobby Zakono. Saya Kisah Simbalani. kami akan menjelaskan materi mengenai refleksi, dilatasi, peluang kejadian sederhana dan peluang kejadian saling bebas. Dengan tujuan agar kita bisa memahami materi tersebut dengan mudah. Pengertian dilatasi. Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu objek tanpa mengubah bentuknya. Dilatasi dapat ditentukan oleh faktor skala K dan pusat dilatasi. Contoh faktor dilatasi: jika K lebih besar daripada 1, maka dilatasi akan memperbesar objek. Jika 0 lebih kecil daripada K lebih kecil daripada 1, maka dilatasi akan memperkecil objek. Jika K lebih kecil daripada 0, maka dilatasi akan membalik objek terhadap pusat dilatasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dilatasi. Di sini terdapat soal A 4,2 didilatasikan dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0. Tentukan bayangan A. Mencari dilatasi tinggal dikalikan dengan skalanya. Maka A 4,2 dilatasikan dengan K yaitu 2. Maka bayangan A yaitu 2 kali 4 8 dan 2 kali 2 4. Jadi hasil dari soal tersebut adalah 8,4. Saya Naila Bilqis Akila akan menjelaskan materi tentang refleksi terhadap garis X sama dengan Y. Refleksi terhadap garis X sama dengan Y adalah transformasi geometri di mana sebuah titik X, Y akan berubah menjadi titik Y sama dengan X. Artinya, X dan Y akan pada titik awal akan saling bertukar tempat pada titik bayangannya. Contoh soal refleksi terhadap garis X sama dengan Y. Tentukan koordinat bayangan dari titik A 3,5 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan Y. Jadi, A, X, Y diubah menjadi A aksen Y, X. A, X-nya itu 3, Y-nya itu 5. Berubah menjadi A aksen Y-nya tadi 5, X-nya 3. Jadi tinggal dibalik aja antara X sama Y. Saya Misalnya Samalani akan menjelaskan tentang materi tentang peluang kejadian sederhana. Peluang kejadian sederhana adalah cara untuk mengukur seberapa mungkin suatu kejadian akan terjadi dalam suatu percobaan. Definisi peluang adalah angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nilai peluang selalu antara 0 dan 1, di mana 1 berarti kejadian tersebut tidak mungkin terjadi dan 1 berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Rumus besarnya adalah PA, yaitu PA sama dengan NA atau NS, di mana PA adalah peluang kejadian A dan NA adalah jumlah kemungkinan hasil yang mengumpulkan kejadian A. NS adalah jumlah seluruh kemungkinan hasil dalam ruang sampel S. 2 koin dilempar secara bersama-sama. Tentukan munculnya 2 gambar. Pertama kita tentukan ruang sampel 2 koin, yaitu gambar angka, gambar angka. Jadi ruang sampel 2 koin adalah 4. Lalu kita mencari kejadian yang diinginkan.
kejadian yang diinginkan. Kejadian yang diinginkan yaitu gambar-gambar cuma ada satu. Lalu peluang dua gambar yang muncul adalah 1/4. Nama saya Muhammad Aska Fukoha. Saya akan menjelaskan materi tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah jumlah kejadian yang diperkirakan akan terjadi berdasarkan peluang suatu peristiwa. Ini bukan jumlah yang benar-benar terjadi, tetapi jumlah yang seharusnya muncul jika data mengikuti peluang yang diberikan. Konsep ini muncul dalam statistik, terutama saat kita ingin membandingkan antara data prediksi dengan data nyata. Saya John Wijaksono di sini akan menjelaskan contoh soal tentang frekuensi harapan. Terdapat sebuah soal. Dalam sebuah percobaan, sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali. Frekuensi harapan angka 6 pada dadu tersebut adalah FH sama dengan PA kali N. Untuk mencari PA sama dengan NA per NS kali N. NA-nya yaitu 1, karena saatnya kita hanya mencari satu sisi, dan NS-nya 6. Kenapa 6? Karena dadu memiliki 6 sisi dan dikali N. N-nya 120. N-nya itu yaitu banyaknya percobaan. 6 dibagi 120 sama dengan 20.